Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai infografis Transnational Corporation dalam subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang aktivitasnya lebih dari satu negara dan salah satu perusahaan tersebut berada di negara yang berbeda, di mana produksi barang atau jasa internasional, investasi asing, atau pendapatan dan manajemen aset lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional mengarah ke penanaman modal asing. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi di lingkup internasional. Jadi perusahaannya tidak hanya dalam suatu daerah, namun di berbagai daerah atau berbagai dunia. Namun pusatnya berada di dalam suatu negara. Selanjutnya akan langsung ke dampak perusahaan transnasional atau ciri-ciri transnasional. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perusahaan transnasional. Yang pertama yaitu perolehan pendapatan melampaui batas negara. Maksudnya gini, pendapatan perusahaan transnasional inilah dihasilkan dari berbagai belahan negara. Misal, negara Jepang mengekspor sebuah produk sepeda motor Honda ke berbagai negara-negara. Misal, Jepang mengekspor ke negara Indonesia dan Malaysia. Ya, disitulah Jepang mengambil keuntungan dari negara Indonesia dan Malaysia atas produk yang dijualnya. Kemudian perdagangan terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Tentu saja karena perdagangan merupakan proses jual beli atau distribusi produk yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Bukan perusahaan lainlah yang memperdagangkan, tapi perusahaan itu sendiri yang memperdagangkan di berbagai lintas negara. Jadi tidak ada bantuan untuk memperdagangkan dari perusahaan lain. Kemudian ciri selanjutnya adalah pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan. Tentu saja karena modal merupakan syarat utama sebelum mendirikan usaha atau perusahaan. Tanpa modal, tentu tidak akan bisa perusahaan itu berdiri. Dan teknologi juga sangat diutamakan, karena pembuatan produk dari perusahaan juga dengan teknologi. Teknologi juga sangat mempengaruhi dari kualitas produk perusahaan itu sendiri. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka akan bagus produk yang dihasilkan. Kemudian yaitu pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintas batas negara. Tentu perkembangan ini akan terus dilakukan oleh berbagai perusahaan transnasional, misal dalam proses distribusi dalam pemasaran produk. Karena tiap perusahaan tentu akan terus bersaing dengan perusahaan negara lain untuk menjadikan perusahaannya supaya terus berkembang dan maju. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Oke, Transnational Corporation ini memiliki manfaat dan ciri-ciri, memiliki manfaat dan dampak perusahaan transnasional. Yakni yang pertama manfaatnya, menciptakan lapangan usaha, yang mana dalam kegiatan berhubungan dan bekerjasama dengan negara lain dapat meningkatkan lapangan usaha bagi negara tersebut. Kemudian meningkatkan kegiatan ekonomi modern, yakni mengikuti perkembangan ekonomi yang stabil dan lebih maju, sehingga dapat dikatakan ekonomi yang modern dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang ketiga, tersedianya sumber kekayaan alam. Kemudian yang keempat, tersedianya lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Di sini yang dimaksud dapat mengurangi tingkat pengangguran, yakni membantu masyarakat setempat untuk masuk dalam perusahaan tersebut.
dan bekerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Kemudian pemasukan negara bertambah dengan investasi. Setiap usaha yang didirikan dalam negara tersebut memberikan invest atau penanaman modal dan dimasukkan dalam pemasukan negara. Seperti di dalam usaha pasti ada pajak dari bangunan tersebut dan pajak tersebut dimasukkan ke dalam pemasukan negara. Kemudian dampak perusahaan transnasional yang pertama yakni pelanggaran hak asasi manusia dan yang kedua pencemaran lingkungan. Jadi, strategi global melibatkan konsentrasi sumber dan kemampuan tingkat tinggi strategi transnasional memungkinkan pencapaian manfaat yang melekat baik pada strategi global maupun multi domestik. Komponen luar negeri diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur perusahaan di beberapa dimensi dan masing-masing komponen diberdayakan untuk menjadi sumber inovasi khusus. Selanjutnya akan kita bahas yakni next kewajiban perusahaan transnasional yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, perusahaan transnasional sendiri mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Yang pertama, membangun dan menyusun sistem manajemen lingkungan sesuai visi perusahaan. Visi perusahaan antara lain dengan melakukan evaluasi informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, masyarakat, dan keselamatan publik, serta dampak yang timbul terhadap lingkungan selama perusahaan beroperasi. Menyusun tujuan perusahaan, serta melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap kondisi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kesehatan publik. Perusahaan transnasional sendiri harus wajib melindungi para pegawainya dan masyarakat setempat dalam melakukan operasinya, termasuk resiko yang mungkin akan timbul. Yang ketiga, perusahaan transnasional secara berkala memperbaiki penanganan lingkungan hidup melalui corporate environment performance. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Berikut adalah hasil dari tugas kami, yaitu infografis mengenai Transnational Corporation dalam subjek internasional. Sekiranya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.